Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Aquarius. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Aquarius ketahui untuk saat ini. Oke, di sini kita akan melihat energi di antara kalian berdua dan juga kita akan melihat pesan dari kita akan melihat hal apa yang perlu Aquarius fokuskan untuk saat ini. Buat Aquarius semua yang masih setia di dalam channel ini, terima kasih buat waktu dan supportnya kalian. Buat Aquarius yang baru bergabung, selamat bergabung. Saya harap kalian semua mendapatkan apa yang kalian cari selama ini. Oke, Aquarius, energinya kalian saat ini ada The Tower in reverse. Energinya dia Queen of Swords. Oke. Energi di antara kalian ada Six of Pentacles. Dan masalah yang membuat hubungan ini belum bisa dipersatukan ada The Moon. Oke. Jadi energi dari Aquarius di sini kita akan clarify kartunya satu persatu. Mengingatkan untuk saat ini sepertinya Aquarius sangat fokus dengan perubahan di dalam dirinya kalian. Ataukah di sini ada Aquarius yang merasa capek di dalam situasi ini atau merasa tertekan? Apakah ini dari pekerjaannya Aquarius? Mungkin kalau kalian misalnya di tempat kerja sudah tidak cocok, mungkin sudah waktunya buat Aquarius untuk memikirkan cari tempat kerja lain. Jangan memaksakan diri untuk melakukan suatu pekerjaan kalau pekerjaan ini hanya akan menurunkan energinya kita. Dalami kembali. Oke. Let's clarify the Tower. Jadi ada suatu perubahan yang perlu Aquarius lakukan di dalam dirinya kalian. Apakah ini pekerjaan atau pola pikirannya Aquarius. Ada Ace of Wands. Jadi saya merasa Aquarius mungkin kalian ingin memberikan kesempatan kepada seseorang, kesempatan baru lagi. Apakah ini kepada orang baru ataukah orang lama yang ingin kalian miliki kembali. Tapi di sini saya merasa mungkin Aquarius belum begitu berani untuk memberikan hatinya kalian 100%. Walaupun kalian ada keinginan untuk mengulang kembali hubungan ini. Saya merasa Aquarius ingin memiliki hubungan yang bahagia, kalian ingin memiliki hubungan yang jangka panjang, kalian ingin hubungan yang pasti. Tapi di sini mungkin Aquarius masih memiliki rasa kurang percaya diri ataukah kalian kurang percaya terhadap orang ini. Oke. Kalau Aquarius kalian merasa tergesa-gesa di sini di dalam melakukan hal ini, kalian disuruh untuk tenangkan jiwanya kalian terlebih dahulu. Jadi jangan membuat suatu keputusan di saat kalian, pokoknya dia harus jadi milik saya. Di saat kalian tahu dia mungkin memilih orang lain misalnya, terus Aquarius merasa sebelum saya kehilangan dia, saya harus mengambil suatu keputusan di sini. Kalau memang haknya kalian, dia akan tinggal buat kalian. Kalau dia hak milik orang lain, walaupun kalian berusaha untuk mempertahankan situasi ini, dia akan tetap diambil dari kalian. Oke? Jadi jangan, poinnya di sini Aquarius disuruh jangan melakukan atau jangan mengambil suatu keputusan di saat kalian benar-benar menginginkan hal itu. Maka dari itulah ada pepatah di sini yang mengatakan sleep on it. Sleep on it di sini maksudnya, contohnya saya ingin beli sepatu baru. Saya ingin sekali beli sepatu baru. Terus teman saya bilang sleep on it. Sleep on it di sini maksudnya tidur dulu, tidur semalam. Kalau besok pagi kamu masih ingin membeli sepatu itu, barulah kamu melakukan hal itu. Jadi jangan
membeli barang di saat kalian, oh saya pengen, ya saya pengen sekali, oh ya saya, jangan. Okay, sleep on it. Let's clarify Ace of Wands. The Emperor, respect, leadership. Oke, saya merasa di sini Aquarius mungkin kalian orangnya sudah sukses, ataukah kalian orangnya sangat dihargai? Apakah orang ini yang menghargai kalian, atau di tempat kerjanya Aquarius mungkin kalian seorang manajer, kalian seorang direktur, seorang CEO dan sebagainya. Jadi kalian sangat dihargai oleh banyak orang atau dari orang-orang di sekitarannya kalian. Ataukah saat ini Aquarius seperti tadi, karena The Emperor biasanya orangnya sangat bertanggung jawab, orangnya sangat disiplin, maka dari itulah tadi saya sudah bilang, Aquarius sebelum kalian melakukan sesuatu, sleep on it. Kalian disuruh untuk mengontrol diri saat ini, atau lebih berdisiplin dengan hidupnya kalian. Let's clarify the Emperor. Kalau Aquarius memiliki masalah dengan orang tuanya kalian, terutama orang tua laki-laki di sini, bapaknya Aquarius mungkin, kalau kalian punya kesalahpahaman di sini, Aquarius disuruh untuk mengontrol dirinya kalian. Jangan marah-marah ke dia, jangan melawan orang itu, bapaknya kalian. Agar kalian bisa dihargai. Kalau kita misalnya marah-marah sama orang lain, nanti orang itu hanya akan mentertawakan kita. Maka dari itu terkadang, bukan maksud saya ingin bilang sama kalian bahwa saya mentertawakan komennya kalian, terutama buat kalian yang komen, jangan melakukan kebiasaan ini. Melakukan komen di suatu apapun, apakah Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ataukah whatever. Jadi di sini semakin kalian kelihatan marah-marah, oh kak ramalannya terlalu panjang, oh kak ramalannya terlalu pendek, oh ini terlalu itu, oh ini terlalu itu. Orang-orang semakin bisa melihat bagaimana orang yang seperti itu biasanya orang yang memiliki energi yang lemah. Saya tidak mentertawakan orang yang seperti itu, hanya saja saya merasa kasihan. Kenapa kita tidak bisa mensyukuri apa yang kita miliki? Apalagi misalnya suatu ramalan umum. Jadi ada orang yang suka ramalan panjang, ada orang yang suka ramalan pendek. Kalau kalian yang suka ramalan pendek, cari tempat yang lain. Oke? Dan saya di sini, saya juga tidak selalu, belum ada yang bilang komen seperti itu. Itu hanyalah contoh. Oke? Karena saya ada melihat peramal yang lainnya. Di sini mendapatkan komen yang seperti itu, saya merasa kasihan terhadap peramal itu. Dia bilang, kok membuat ramalan sampai 1 jam seperti itu? Ya terserah dia mau buat ramalan 1 jam atau 2 jam. Kalau tidak berfungsi buat kalian, cari peramal yang lainnya. Jangan menunjukkan kelemahannya kita di depan umum. Oke. Jadi di sini Aquarius, saya merasa Aquarius juga kalau kalian merasa, oh saya kurang kuat, saya kurang ini, saya kurang itu, sudah waktunya buat kalian untuk melepaskan pikiran negatif ini. Dan juga belajarlah untuk menerima dirinya kalian. Jadi Aquarius perlu membebaskan diri kalian dari pikiran itu dan belajar, oh ya saya punya kelemahan ini dan saya mengerti tentang kelemahan ini dan saya tahu tentang kelemahan saya ini, tapi saya tetap menerima kelemahan ini karena ini adalah saya. Karena hanya saya yang bisa mencintai diri saya dengan tulus. Tidak ada orang lain yang bisa mencintai saya. Mungkin ada orang di luar sana benar-benar bisa mencintai kita dengan tulus. Tapi yang terpenting di sini kita sendiri yang perlu
belajar untuk mencintai dirinya kita, badannya kita di sini dengan tulus. Karena kita diberikan badan ini untuk sementara waktu, syukurilah, syukuri masih kita punya kaki untuk jalan, syukuri masih kita punya mata untuk melihat, punya tangan untuk masak sendiri, untuk mandi sendiri, gosok gigi sendiri. Sekecil apapun hal itu, belajarlah untuk mensyukurinya. Oke? Maka dari itulah terkadang saya mengingatkan kalian semua, jangan maksudnya di sini semakin banyak teman, kemarin saya whatever. Maksudnya di sini bayangkan semakin banyak teman yang kalian miliki, belum tentu semua temannya kalian memiliki pola pikiran yang sama. Belum tentu juga semua temannya kalian bahagia dengan kebahagiaannya kalian. Maka dari itulah lebih baik kita memiliki satu teman yang benar-benar tulus menyayangi kita atau menerima kita dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Sama juga memiliki pasangan misalnya Aquarius. Lebih baik kita punya satu pasangan yang benar-benar bisa mencintai kita daripada kita memiliki banyak pilihan tapi tidak ada yang pasti. Buat Aquarius di sini, mungkin ada Aquarius yang suka loncat sana, loncat sini. Dalami kembali kenapa kalian suka loncat sana, loncat sini. Apa karena kalian tergantung sama energi orang lain? Oke. Jadi maksudnya di sini ada Aquarius mungkin yang masih perlu benar-benar mendiskonek energinya kalian dari orang-orang di sekitarnya Aquarius. Apalagi kalau kalian misalnya tumbuh di antara orang-orang yang suka menghina, apakah ini orang tuanya kalian, saudaranya kalian, walaupun hinaan itu kecil, terkadang seseorang memiliki jiwa yang sangat dalam, hinaan yang kecil ini pun masih bisa diingat oleh orang itu untuk selamanya. Jadi misalnya saudara kalian bilang, oh kulitnya kamu terlalu gelap seperti itu. Nanti saudaranya kalian merasa minder, merasa kurang percaya diri untuk seumur hidup, nanti dia merasa seperti itu. Maka dari itulah saya sering mengingatkan, tidak ada gunanya buat kita untuk menilai kekurangan dari orang lain. Dan ingat, kehidupan ini kita yang memilih kesempatan ini, menjadi orang yang seperti ini, pengalaman yang seperti ini. Jadi ingat, bayangkan juga, oh ya, dia seperti itu, dia berani untuk memilih kehidupan menjadi orang cacat, menjadi orang yatim piatu. Dia yang memilih sebelum dia lahir ke sini, sebelum orang tua kalian meninggal, kalian yang melihat orang tuanya kalian, oh ya, ya Tuhan, saya ingin kalian berkomunikasi dengan Ilahi, saya ingin pengalaman ini, dan ibu ini atau perempuan ini yang bisa memberikan saya pengalaman ini. Maka dari itulah saya sering mengingatkan kalian semua, bahwa pengalaman kehidupan kita ini kita yang memilih. Jadi kalau ada orang yang dia lahir menjadi orang yang cacat, menjadi orang yang yatim piatu, kita harus bangga sama orang itu. Karena dia memilih untuk memiliki pengalaman itu, dalam artian dia orangnya lebih kuat dari kita. Bayangkan orang tanpa kaki, dia perlu menggunakan kedua tangannya dia untuk berjalan, betapa susahnya untuk melakukan hal itu. Tapi dia memilih pengalaman itu. Dalam artian dia memiliki energi yang lebih kuat dari kita. Walaupun dia sudah tahu kehidupan ini penuh dengan drama, penuh dengan kesakitan dan sebagainya, tapi dia tetap memilih kehidupan yang lebih sakit lagi. Kenapa? Karena dia ingin menguatkan dirinya dia secara energi. Oke. Oh my goodness, Aquarius. Sorry, panjang sekali itu. Tadi entah siapa di sini. Jadi sudah waktunya buat Aquarius untuk melepaskan pola pikiran kalian yang negatif ini, terutama terhadap dirinya kalian sendiri. Berhenti untuk menghina diri sendiri. Ingat, kita yang memilih pengalaman ini. Oke.
Let's clarify. Oke, kita akan dalami energinya dia saat ini. Dia memiliki Queen of Swords. Oke, saat ini saya merasa mungkin dia kelihatan menjaga jarak saat ini. Kenapa dia melakukan hal ini? Karena dia ingin menenangkan atau membersihkan pikirannya dia. Jadi dia juga ingin fokus dengan dirinya dia sendiri. Dan orang ini juga dia tidak mau, mungkin orangnya sangat serius. Mungkin ada Aquarius di sini berhubungan dengan orang yang sangat serius. Dia bilang, kalau kamu ingin berkomunikasi yang main-main ke saya sudah siap untuk melepaskan kamu. Saya ingin sesuatu yang jelas, saya ingin sesuatu yang pasti, saya ingin sesuatu yang jujur, dan saya juga ingin sesuatu yang balance. Kalau saya menghubungi kamu hari ini, mungkin besok pagi kamu yang menghubungi saya duluan. Oke? Orang ini dia orangnya tidak mau main-main. Itu poin dari kartu ini. Ingat, energi bisa vice versa. Mungkin kalian Aquarius yang tidak mau main-main. Mungkin kalian yang saat ini, kalau kamu main-main ke saya sudah siap untuk melepaskan kamu. Seperti itu. Four of Wands in reverse, personal transformation. Jadi saat ini saya merasa mungkin dia lagi ada masalah juga, apakah dengan temannya dia, dengan keluarganya dia. Walaupun dia tidak bilang secara langsung sama Aquarius, mungkin dia menyimpan di dalam hatinya dia. Karena Queen of Swords merupakan orang yang sudah sering disakiti, mungkin dari kecil dia disakiti misalnya. Jadi dia sudah terbiasa untuk menahan rasa sakit itu di dalam hatinya dia. Walaupun di luarnya mungkin dia masih tersenyum sama Aquarius. Tapi di dalam hatinya seseorang kita tidak tahu bagaimana perasaannya dia. Jadi kalianlah juga, kalau kalian ingin bersatu dengan orang ini, kalau dia menutup diri, mungkin kalian bisa bilang ke dia, saya selalu ada di sini buat kamu kalau kamu ingin bantuan dari seseorang. Kalau kamu ingin meluahkan perasaannya kamu, saya selalu ada di sini. Dan kalau kamu ingin jaga jarak saat ini, saya juga menghargai hal itu. Ambillah waktu itu atau gunakanlah waktu itu untuk mendalami dirinya kamu kalau itu yang kamu inginkan. Bilang ke dia seperti itu. Kalau saat ini dia orangnya sangat tegas dan dia komunikasi to the point, bilang ke dia seperti apa yang saya bilang tadi. Oke. Saya juga merasa di sini mungkin dia merasa kurang support dari Aquarius, atau dia merasa kalian kurang memberikan bantuan ke orang ini, apakah bantuan secara emosional ataukah bantuan secara finansial, secara spiritual dan sebagainya, ataukah di dalam keluarganya dia. Mungkin dia tumbuh di keluarga yang kurang sehat seperti tadi. Jadi dia merasa kurang dihargai oleh orang tuanya dia atau oleh saudaranya dia. Merasa kurang disupport sama mereka. Merasa hanya digunakan oleh orang tuanya dia. Let's clarify Four of Wands. The Fool in reverse, holding back. Yap, jadi orang ini dia memilih untuk menahan dirinya dia. Perasaan apapun yang dia rasakan, dia merasa lebih nyaman kalau dia menahan diri atau menahan perasaan itu. Mungkin dia tidak mau menyakiti perasaannya Aquarius. Mungkin dia bilang, kalaupun saya berkomunikasi saat ini, jiwa saya sangat tegas. Kalaupun saya berkomunikasi, mungkin kata-kata saya akan lebih menyakitkan buat Aquarius. Jadi daripada saya melakukan hal itu, lebih baik saya menahan diri. Oke? Ada sesuatu di sini yang ingin dia ungkapkan, tapi dia memilih untuk menahan hal itu karena dia tidak mau mungkin menyakiti perasaannya Aquarius. Energi di antara kalian, Six of Pentacles.
Oke. Jadi sepertinya di sini saat ini Aquarius saling memberi dan menerima dengan atau kalian ingin memiliki situasi yang seimbang, ataukah orang ini ingin menyeimbangi situasinya kalian. Maksudnya kalau Aquarius baik ke dia, dia juga ingin baik ke kalian. Kalau kalian memberikan dia nasi goreng hari ini, mungkin besok dia akan memberikan nasi goreng buat Aquarius. Seperti itu. Jadi kalau kalian ingin memiliki pasangan yang baik, jadilah orang yang baik terlebih dahulu. Ending. Saya juga merasa kalau dia atau Aquarius punya pilihan lain di sini. Dulu mungkin waktu kalian masih bersatu dan dia punya pilihan lain. Sekarang dia bilang saya sudah menghentikan hubungan itu. Saya sudah melepaskan pilihan saya yang lainnya, karena sekarang saya hanya ingin memberikan perhatian saya kepada satu orang, kepada Aquarius. Oke. Tapi mungkin dia juga orangnya tidak begitu terbuka dengan hal ini. Mungkin dia tidak mau mengungkit hal lama. Kalau ini sudah terjadi misalnya setahun lalu, 2 tahun dan sebagainya, dia bilang saya tidak mau mengungkit lagi hal yang sudah berlalu. Kalau saya bilang saya sudah selesai sama hubungan ini, lepaskan hal itu. Kalau kamu ingin memperbaiki hubungan ini, seperti itu. Ada orang yang bilang seperti itu di sini. Saya tidak mau mengungkit drama yang sudah terjadi. The Death diklarifikasi oleh Seven of Wands. Oke. Dan orang ini saya merasa dia benar-benar menyerah di dalam hubungan dia dengan orang lain. Itu yang saya rasakan. Karena pilihan dia yang lainnya di sini mungkin membuat dia stres, membuat dia merasa depresi, membuat dia merasa tertekan, walaupun dulu mungkin dia sangat bahagia bersama pilihan yang lainnya, ataukah Aquarius di sini, tapi sekarang mungkin dia merasa sangat, saya melihat orang ini benar-benar menyerah di dalam hubungan itu. Pilihan dia yang lainnya membuat orang ini, energinya dia sangat seperti ditarik sama orang itu, dan dia tidak suka dengan hal itu. Maka dari itulah mungkin dia melepaskan diri dari pilihan dia yang lainnya. Oke. Masalah di antara kalian yang membuat hubungan ini susah untuk dipersatukan, karena ada seseorang yang merasa berada di dalam kegelapan, atau orang ini kurang pasti apakah hubungan ini benar-benar bisa diperbaiki. Jawabannya iya. Sepertinya akan ada kesuksesan di antara kalian berdua, karena kartu The Chariot di sini. Ataukah ada orang di sini yang masih khawatir kalau Aquarius misalnya kalian saat ini ingin bertanya, Kak, dia punya pilihan lain dulu. Apakah dia sudah benar-benar melepaskan pilihan dia yang lainnya? Jawabannya iya. Orang ini sudah, saya merasa untuk saat ini dia benar-benar give up dengan pilihan dia yang lainnya. Dan saya juga merasa saat ini dia benar-benar seperti ingin memperbaiki situasi ini 100%. Dia ingin memberikan seluruh energinya dia, seluruh perasaannya dia, uangnya dia, waktunya dia, dan sebagainya 100% buat Aquarius. Queen of Pentacle. Oke. Dan saat ini juga mungkin dia merasa kurang percaya diri, karena pilihan yang lainnya mungkin membuat dia merasa kurang percaya diri. Mungkin pilihan dia yang lainnya pernah misalnya menghina dia, ataukah membuat dia merasa kurang cantik, kurang cakep, kurang pintar, kurang ini. Jadi orang ini, dan dia juga merasa secara keuangan, mungkin saat ini dia sangat fokus dengan keuangannya dia, atau Aquarius di sini. Kalau kalian yang punya pilihan lain dulu, dalam artian saat ini kalianlah yang fokus dengan keuangan kalian. Saya juga merasa orang ini dia masih memiliki sifat seperti anak kecil. Terkadang dia mungkin cemburu sama Aquarius seperti itu.
Karena dia yang pernah mungkin menyakiti perasaannya Aquarius, maka dari itulah sekarang dia merasa orang lain juga bisa menyakiti dia. Itulah hukum karma. Jadi kalau Aquarius berhubungan dengan orang yang cepat cemburu, mungkin karena dia pernah menyakiti perasaan orang lain dulu, terus dia berpikir bahwa Aquarius akan menyakiti perasaannya dia. Oke. Jadi saya rasa orang ini dia ingin memberikan cintanya dia kembali, tapi karena energinya dia seorang page, dalam artian dia belum berani memberikan hatinya dia 100%. Oke. Mungkin Aquarius juga akan terkejut di sini. Mungkin orang ini akan datang secara tiba-tiba. Atau kalian merasa kurang percaya di saat dia datang dan bilang, Aquarius, saya masih sayang sama kamu. Saya masih ingin memperbaiki situasi ini. Mungkin Aquarius akan merasa kurang percaya terhadap orang ini. Tapi saya lihat dia memang ada keinginan untuk melakukan hal itu. Orang ini juga orangnya sangat sensitif. Mungkin dia orangnya misalnya cepat tersinggung, cepat cemburu, cepat nangis, seperti itu. Atau vice versa, mungkin Aquarius yang memiliki sifat yang seperti ini. Oke, bagaimanakah kita akan dalami perasaan Aquarius ke dia untuk saat ini? Perasaan Aquarius ke dia. Three of Swords in reverse. Jadi, saya merasa kalian ingin melepaskan atau memaafkan orang ini. Dan saya juga melihat Aquarius memiliki pikiran yang sangat optimis dengan situasi ini. Sky Three of Swords in reverse. The High Priestess. Oke. Dan di sini dengan adanya The High Priestess di sini, saya merasakan cintanya Aquarius sangat tulus, benar-benar sangat murni terhadap orang ini. Jadi kalian bilang ke dia, saya tahu, ini Aquarius yang bilang ke dia, saya tahu kamu pernah berbuat kesalahan, dan saya mengerti tentang sifat manusia, karena saya tahu kamu juga manusia, jadi kamu pernah melakukan suatu kesalahan, dan saya juga pernah melakukan suatu kesalahan. Di sini karena pengetahuannya Aquarius mungkin sangat dalam di sini atau sangat tinggi, maka dari itulah saya melihat Aquarius memaafkan orang ini karena kalian memiliki pengetahuan yang sangat luas. Kalian ingin berdamai dengan orang ini. Kalian ingin memberikan kesempatan ini ke dia walaupun dia sudah pernah menyakiti perasaannya Aquarius. Karena intuisinya Aquarius mungkin yang menyuruh Aquarius di sini untuk memberikan kesempatan ini. Mungkin suara batinnya kalian yang mengatakan bahwa hubungan ini berhak untuk diperbaiki. Oke. Jadi kudos buat Aquarius yang sudah bisa memiliki energi yang seperti ini. Oke. Mari kita dalami tentang energinya dia. Perasaannya dia terhadap Aquarius saat ini. Oke. Four of Cups in reverse. Oke. Saya merasa orang ini mungkin dulu dia tidak melihat bahwa Aquarius bisa membahagiakan dia. Dan sekarang dia tiba-tiba merasakan, oh ya, Aquarius bisa membahagiakan saya. Aquarius membuat saya merasa bahagia. Dulu saya belum bisa melihat hal itu, maka dari itulah saya memilih orang lain. Dan sekarang saya tahu ternyata Aquarius orangnya sangat bijaksana. Ternyata Aquarius membuat saya merasa terpenuhi. Seperti itu. Mungkin dia baru sadar di sini tentang perasaannya Aquarius sangat tulus sama orang ini. Mungkin dulu dia kurang percaya sama Aquarius. Wheel of Fortune. Jadi perubahan yang terjadi
Di dalam situasi ini, apakah kalian putus dulu, terus sekarang kalian nyambung kembali, atau apapun yang terjadi saat ini, semua itu adalah ada situasi ini diatur oleh Yang Kuasa, atau kalian di-guide oleh Ilahi. Jadi walaupun kalian berusaha untuk mempertahankan hubungan ini dulu, kalian akan tetap memiliki pengalaman atau ujian yang sama. Karena ujian ini tidak bisa kalian elakkan. Kalian berdua memang harus mendapatkan ujian ini seperti itu. Oke. Ataukah di sini pola pikirannya dia sudah berubah seperti tadi? Dulu dia kurang percaya bahwa Aquarius bisa membahagiakan dia, dan sekarang dia baru sadar, oh ternyata Aquarius bisa membahagiakan saya. Ternyata saya merasa sangat bahagia bersama Aquarius. Oke. Jadi kalau Aquarius pasangan kalian ingin kembali di sini, ketahuilah karena dia merasa terpenuhi bersama kalian, dia merasa sangat bahagia bersama Aquarius, dan perubahan ini merupakan rencana dari Yang Kuasa. Akan tetapi seperti tadi, kalau Aquarius berhubungan dengan orang yang sangat tegas di sini, kalian perlu di saat dia misalnya marah, bilang ke dia, apakah kamu perlu waktu untuk sendiri? Kalau itu yang kamu perlukan, ambillah waktu itu. Kalaupun dia tidak berkomunikasi sama Aquarius selama misalnya 1 jam atau 2 jam, bilang ke dia, saya mengerti. Kalau itu yang kamu inginkan, kalau itu membantu untuk menenangkan jiwanya kamu, saya akan memberikan waktu itu. Saya menghargai kamu. Oke? Tapi jangan juga SMS habis 5 menit kalian bilang seperti itu, terus kalian SMS lagi, kamu di mana sekarang, sama siapa sekarang? Jangan melakukan hal itu. Oke? Untuk melakukan hal itu bukanlah hal yang mudah. Perlu proses sedikit demi sedikit. Mungkin bilang ke dia, oke, saya bisa melepaskan kamu mungkin dalam jangka waktu 30 menit, sambil bercanda. Setelah 30 menit, mungkin saya akan kangen lagi sama kamu. Jadi, tapi kalaupun kamu ingin 45 menit, saya akan berusaha untuk mengerti. Seperti itu, sedikit bercanda gurau sama dia, tapi juga menghargai keinginannya dia. Dengan cara seperti itulah dia akan semakin sayang sama Aquarius. Kalau kalian bilang, oh kamu tidak boleh ini, kamu ingin menuntut, kenapa kamu tidak balas SMS saya, sudah 30 menit kamu belum SMS saya, dan bla 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 bla. Orang ini mungkin akan memotong hubungan ini. Walaupun dia masih ingin memiliki kalian. Itu yang saya rasakan di sini. Karena saya melihat orang ini seperti tadi dia bilang, saya sudah siap untuk melepaskan siapapun yang tidak sesuai dengan energinya saya. Kalau terlalu banyak drama, seperti itu, langsung ting. Oke. Hal apakah yang perlu Aquarius fokuskan untuk saat ini? Hal apakah yang perlu Aquarius fokuskan untuk saat ini? Life experience, okay. Let go of belief system that no longer work for you. Oke. Jadi ada kepercayaan lama di sini buat Aquarius yang sudah tidak sesuai dengan energinya kalian. Sudah waktunya buat Aquarius untuk melepaskan kepercayaan lama ini. Oke. Saya juga merasa seperti tadi, kalau orang ini kembali sama Aquarius, ketahuilah orang ini dia ingin hubungan yang jangka panjang sama kalian. Saya merasa benar-benar ingin memperbaiki situasi ini. Tapi seperti tadi, ingat orang ini tidak suka dikekang. Saya merasa. Three of Autumn. Follow your passion when it comes to your career. Untuk karirnya Aquarius saat ini disuruh dalami bakatnya kalian. Ketahui terlebih dahulu bakatnya kalian di sini. Dan setelah itu gunakan bakat ini untuk karirnya kalian.
Karena dengan cara seperti itulah kalian akan mendapatkan kesuksesan itu. Kalau kita bekerja hanya asal bekerja, maka dari itulah kesuksesan terkadang susah untuk kita dapatkan, karena kita melakukan pekerjaan ini hanya karena tuntutan dari masyarakat. Oke? Atau dari orang tua kalian. Balance. Oke. Jadi di sini saya juga merasa Aquarius, kalau kalian misalnya susah untuk menerima saran dari orang lain, kalian disuruh untuk belajar melakukan hal itu. Jadi jangan hanya misalnya kalian punya ide di sini, oh saya ingin buka bisnis ini, terus dia ingin buka bisnis yang lain. Kalian perlu ketemu di tengah-tengah, jangan hanya mengutamakan idenya kita atau keinginannya kita, dan jangan juga hanya selalu menuruti ide orang lain atau keinginan orang lain. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Aquarius. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.